Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dari Bukit Sion, kita akan membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah namamu, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berotoritas dalam kehidupan kami, Allah yang terus mengasihi kami. Puji dan syukur Tuhan, hari baru Engkau berikan kepada kami, Engkau limpahkan kepada kami nafas kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini melandasi kehidupan kami, hari baru kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar firman-Mu ini meneguhkan hati pikiran kami. Terlebih ya Tuhan, layakkan kami untuk membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang 11 hingga ayat yang ke-26. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapakah kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel
dan sesudah Dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi yang indah ini menggunakan kesempatan yang baik. Menggunakan kesempatan yang baik. Setiap dari kita pasti pernah mendapatkan kesempatan yang sangat berharga. Dan tidak jarang dari kita biasa melewatkan kesempatan itu, sehingga di kemudian hari kita menjadi menyesal. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita, Petrus menggunakan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus. Ia memperkenalkan identitas Yesus sebagai hamba yang menderita, yang kudus dan benar, pemimpin, Mesias yang diurapi Allah, dan seorang nabi. Kedatangannya sesuai dengan nubuat Musa dan para nabi, dan juga menggenapi janjinya kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Yesus pertama-tama datang kepada miliknya, orang Yahudi. Tetapi ironisnya mereka justru menolak dan membunuh Dia. Walau mereka melakukan hal-hal itu karena ketidaktahuan mereka, namun Allah telah mempermuliakan Yesus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mengangkat Dia kembali ke surga. Petrus dan para murid yang lain menjadi saksi atas semua itu, dan melalui para muridlah Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Bapak Ibu Saudara, setelah menunjukkan siapa Yesus dan mengungkapkan dosa bangsanya, Petrus lalu menyatakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada mereka. Ini perlu kita perhatikan dalam pemberitaan Injil, yaitu orang tahu siapa Yesus dan menyadari dosa yang lalu dan mau meninggalkan dosa itu. Bapak Ibu Saudara, respon dan harapan dari pemberitaan Injil adalah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, dan menerima anugerah keselamatannya. Inilah pertobatan yang merupakan respon terhadap pengampunan dosa, keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita dari Yesus. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya menggunakan kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil. Betapa pentingnya kita menunjukkan kasih dan kerendahan hati kita dalam hidup ini, sehingga orang tahu bahwa Kristus adalah kasih, Kristus adalah jalan keselamatan. Untuk itu, mari menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan
kabar sukacita ini. Kiranya Roh Kudus menolong. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan bersama, membacanya. Tuhan, tolong kami agar firman-Mu ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, meneguhkan iman percaya kami, menguatkan kami dalam memberitakan kabar sukacita ini ke seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam duka cita, pergumulan berat. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua. Sehingga ya Tuhan, dalam masa pergumulan, ia terus mengandalkan Engkau dalam langkah kehidupannya. Bersandar penuh kepadamu. Berikan kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Berikan kekuatan dalam menjalani proses pemulihan. Sehingga melalui obat-obatan yang ia konsumsi, perawat keluarga yang senantiasa mendampingi, Tuhan berkati. Sehingga dari dalam semuanya itu akan mendatangkan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapa dan Ibu, Tuhan berkati dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam proses pekerjaan, dalam kesehariannya, itu nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati mereka dalam masa pertumbuhan, masa pendidikan. Tuhan berikan hikmat sehingga hari demi hari ia bertumbuh dan mengenal Kristus lebih dalam lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk pemuda-pemudi Tuhan yang dalam studi perkuliahan, dalam mencari pasangan hidup, dalam mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka semua. Sehingga kelak apa yang ia impikan dapat tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau memberikan selalu yang terbaik untuk mereka semua. Juga berdoa Tuhan untuk para janda, duda, lansia, yatim piatu, sesama kami yang miskin, tak berdaya, mengalami bencana, musibah. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua. Sehingga dalam kesehariannya, ia terus merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, terkhusus Tanah Toraja ini. Kami berdoa untuk mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, beserta jajarannya. Sehingga dalam mengelola pemerintah, bangsa dan negara kami, itu nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong kami. Tuhan lindungi kami. Agar hari ini dapat kami lalui dengan baik. Itu semua berkat dan pertolongan-Mu semata. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan inilah menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan, bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu, Shalom dan selamat pagi. Salam sehat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.